di sini apa sih? Sekolah anaknya, Ada. ke pasar, ya kan? Ada. Ke supermarket, rekreasi, kita ada semuanya di sini. Ada semuanya. Majunya infrastruktur koridor timur membuat tren properti di timur Jakarta menanjak. Salah satunya adalah Harvest City, yang merupakan kawasan Sunrise Property, kawasan yang sedang tumbuh pesat, di mana harga properti belum tinggi dan terus akan meningkat tajam. Harvest City dapat diakses melalui LRT Cibubur, Cawang, Dukuh Atas, Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, dan sedang dibangun Tol Cimanggis Cibitung. Pembangunan kawasan ini diperkuat dengan fasilitas lengkap, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan perbelanjaan. Kini, Harvest City mempersembahkan klaster terbarunya, yaitu klaster Sweet Hortensia. Klaster bergaya modern minimalis yang akan menghadirkan kenyamanan dan ketentraman hidup untuk Anda dan keluarga. Klaster Sweet Hortensia terdiri dari dua tipe, Solandra dan San Vitalia. Klaster Sweet Hortensia hadir untuk menjawab kebutuhan hunian bagi generasi milenial. Bersama Harvest City, keluarga kecil yang merindukan kehidupan bahagia bersama dapat tumbuh menjadi bagian dari sebuah masyarakat yang harmonis. Halo Sobat Indo Property News, jumpa lagi di channel YouTube kami. Hari ini saya ingin meninjau perumahan Harvest City yang merupakan proyek real estate terbesar di koridor Transyogi, di mana luas tanahnya mencapai 1.350 hektar. Lokasinya berada pas di depan Taman Buah Mekarsari Cilengsi. Perumahan ini selain nyaman untuk ditinggali, juga menyimpan potensi investasi yang sangat menguntungkan. Mengingat lahannya sangat luas, maka ada banyak rencana pengembangan fasilitas kota di perumahan ini. Penasaran? Mari saya ajak ngobrol dengan CEO Harvest City, Bapak Henry Nurhalim. Halo, selamat sore Sobat Indo Property News. Hari ini kita akan membahas satu proyek yang luar biasa, yang kalau di daerah Transyogi itu pengembangannya paling besar. Land banknya bisa sampai 1.350 ya hektar. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol langsung dengan CEO dari Harvest City, Bapak Henry Nurhalim. Beliau kalau orang sebetulnya banyak orang yang sudah tidak asing lagi. Ini Pak Henry ini mungkin alumni Ciputra jebolan udah puluhan tahun. Beliau udah sama Pak Cip udah berapa lama gitu ya? 33 tahun. 33 tahun Pak. Nah, kita pertama-tama ingin tahu dulu profil Pak Henry. Gimana Pak? Bapak dulu ikut Pak Ci ya kalau nggak salah Pak ya? Iya, saya awal mulai dari Pondok Indah. Iya. Pak Ci dengan grup kan. Iya. Ada join ya. ya, untuk beberapa proyek, diantaranya Pondok Indah, Puri Indah. Iya. Dan terakhir saya ditempatkan untuk menangani proyek Pantai Indah Kapuk yang pertama kali. Oke, Pantai Indah Kapuk ya Pak ya? Pantai Indah Kapuk. Iya. Pantai Indah Kapuk proyeknya besar 1.132 hektar. Oh, iya. Totalnya. Di situ Pak Ci join dengan
Salim, barangkali ada di sana. Iya. Salim, Grup Salim. Iya. Panci dengan teman-teman. Oh. Dengan mewakili metropolitan ya, metropolitan Iya. development atau metropolitan bencana. Iya. Dengan Omlim juga di situ. Oh, Omlim ya. Jadi cukup menarik proyeknya. Omlim ini Sudono Salim ya Pak ya. Sudono Salim ini yang pendiri dari BCA ya Pak ya. BCA. Dulunya ya. Iya. Sekarang BCA sudah. Iya, pendirinya. Pindah tangan. Jadi kita tahu lah bahwa pengalaman Pak Hendri ini sudah terus berkarya di Ciputra Group berapa tahun Pak terakhir Pak? Di Pondok Indah 10 tahun. Iya. Di Ciputranya sendiri dengan family 23 tahun. 23 tahun. Jadi kita udah tahu lah seberapa kalibernya Pak Hendri dalam dunia bisnis properti gitu Pak. Nah sekarang Pak Hendri sama, sekarang Pak Hendri ini udah berada di sedang menanganin project di Harvest City Pak. Yang skalanya cukup lumayan. Cukup lumayan Pak. Di Cibubur atau Transyogi kami paling besar. Paling besar ya Pak ya. Iya. Terus kalau lihat ini Pak, kalau dia paling besar itu sebetulnya apa kelebihannya Pak? Pengembangannya Pak? Ini kan pengembangan pasti jangka panjang. Jangka panjang. Kalau ya. properti itu memang biasanya profit akan diperoleh pada akhirnya. Iya. Karena dia akan lambat laun naik nilainya terus sampai lengkap fasilitasnya berbentuk sebuah kota. Nah itu ya yang menjadi menarik icon jadi nantinya. Oh gitu ya Pak ya. Kota jadinya. Jadi kota ya. Namanya juga Harvest City kan. Harvest City. Jadi nanti mungkin pengembangannya terintegrasi. Betul. Semua akan ada, tapi memang kalau lihat kondisi sekarang memang agak ini ya Pak ya, agak melambat. Tapi pasti pembangunannya bertahap. Tidak sekaligus. Jadi kita mengikuti needs atau kebutuhan. Kebutuhan dari family di sini apa yang tinggal di sini. Iya. Sekolah. Ya, kita sudah ada sekolah. Iya. Ada Santo Yosef, Ibnu Sina, ada sekolah-sekolah. Oh sudah ada ya Pak? Sudah ada. Iya. Sudah bangun mereka, terus ada apalagi pasar. Pasar tradisional ada, terus restoran, ada saung apung. Ada semua. Iya. Ada Hobbit yang tempat rekreasi outdoor, ada food market, ya, ada eat and treat, ya. Kentucky sudah ada, supermarket yang juga kebutuhan sehari-hari kita juga sudah ada. Udah cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak, cukup banyak dan akan tambah lagi rencananya. Akan tambah lagi. Sorry Pak, sebelum sampai ke situ saya mau tahu dulu arti strategis project ini di Transyogi kan Pak? Iya. Yang tidak jauh dari kalau Cibubur itu udah lahannya udah cukup mahal ya Pak ya. Terus apa sebetulnya arti strategis kalau kita lihat Harvest City ini Pak? Kita ini bisa dicapai dari beberapa jalan akses. Dari utara misalnya dari jalan tol Jakarta Cikampek orang bisa mencapai ke sini bisa via Narogong atau Setu, Jalan Raya Setu atau melalui MM 2100 kita bisa. Sekarang lagi yang sedang pembangunan adalah dari jalan Auto Ring Road 2 ya. Jakarta Auto Ring Road 2. Itu yang sedang under construction mungkin dari Tanjung Priok ke Cibitung, Cibitung ke Cimanggis. Cimanggis nanti ke Depok, terus sampai ke Balaraja sana Tangerang. Cimanggis Cibubur kalau nggak salah Jatikarya udah ya, jadi kan Pak? Jadi. Saya udah sering lewat situ Pak. Iya, sudah dibuka masih free. Iya, masih free, masih 0 rupiah, bukan 0% ya Pak ya. 0 rupiah. Masih yang under construction sekarang memang dari Jatikarya menuju ke Cibitung. Nah, ini tapi di sampingnya bisa keluar. Di sampingnya ya? Bisa outletnya beberapa outlet keluar, itu satu di Jalan Narogong. Lebih dekat memang ke kota wisata. Ada beberapa developer dekat sana. Di utara kami. Tapi juga kami ada akses ke sana. Itu yang memudahkan kalau dari sisi ya. Kalau yang jalan biasa kan dari Cibubur atau Cibubur Junction menuju Jalan Transyogi itu yang biasa. Terus segmen pasarnya Pak, di sini tuh masyarakat apa yang paling cocok di sini? Saya kira kalau kita lihat piramid jualan, segmen yang paling gemuk kan adanya di bawah. Menengah ke bawah ya Pak ya? Boleh bilang low lah. Iya. Dari ada low, ada middle, ada high. Iya. Katakanlah yang high itu di atas 20 juta per square meter. Iya. Yang middle tuh kira-kira antara 5 sampai 15 juta atau 20 juta. Yang di bawah itu yang paling banyak marketnya ya. Dan kita memang adakan analisa ternyata anak-anak muda milenial yang pembeli kita nih.
hampir 80% itu pembelinya adalah milenial. Oh, milenial, ya ke sini ya. Usia produktif gitu. Usia produktif ya, Iya. ini ya. Dan 90% pun mereka membelinya dengan cara KPR untuk meringankan itu kan. Iya. Pembayarannya juga. Dan rata-rata mereka rumah pertama ya Pak? Rumah pertama untuk ini ya. end user. End user ya, karena dipakai itu. Jadi apa? Udah sangat cocok untuk tinggal di Harvest City Iya. ya Pak. Dan untuk mencapai di sini, tinggal di sini, mereka kerja ke Jakarta, kami sediakan beberapa fasilitas. Nah itu yang penting Pak. Iya, kayak didekatkan gitu. Betul. Yang dari sini, dari ujung, jarak paling ujung proyek kita itu daerah Sakura itu 11 kilo sampai ke gerbang kita. Oh, nah iya. kita ada angkutan intern. Iya. Walaupun mereka tinggal di sana, kita siapkan transport juga dari sana, dari belakang itu ke depan sampai ke Cibubur Junction, kendaraan untuk mereka nanti lanjutkan dengan MRT di Jakarta. Oh, itu mudah jadinya. Iya. Atau mungkin dia punya anak sekolah sepanjang Transyogi, seperti rumah sakit atau sekolah yang top barangkali di sana bisa capai dengan kendaraan yang keluar dari sini. Selain ada kendaraan di dalam yang seperti angkutan umum yang warawiri bolak-balik dari depan ke belakang. Gitu. Jadi masalah akses, baik penting, aksesnya kan? aksesnya mobilitas untuk di dalam kawasan ya. Maupun keluar. Iya. Banyak gitu ya Pak ya, mudah gitu ya Pak ya. Ada juga yang bus, kami kerjasama dengan GR Connection. Ya. Dari sini ke Jakarta, ke Blok M, ada dua jurusan sampai ke Mangga 2. Iya. Dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Oh, sampai. Jadi mereka tinggal pilih lah. Iya. Yang penting kemudahan itu harus disiapkan. Iya. Selain di dalamnya sendiri gitu. GR Connection malah lebih enak ya Pak ya, artinya bisa tidur sampai ini gitu. Iya, dengan harga murah, dia tinggal duduk manis, tinggal colokin itu ada wifi-nya, sudah sampai Jakarta tiba-tiba. Tinggal pulangnya. Gak usah itu lagi kan, itu sebagai kalau dia bawa mobil sendiri harus keluarkan bahan bakar, bayar tol dan sebagainya. Macetnya Pak nggak kuat. Ya itu. Di tol itu Pak. Waduh, sampai apalagi kalau ke kita Jakarta. ikutin program pemerintah. Iya, benar ya. Semua suburb atau kota-kota yang besar di sekitar Jakarta itu harus dilayani oleh GR Connection, supaya Jakarta nggak terlalu padat dengan kendaraan yang masuk ke Jakarta. Iya, jadi waktu juga mereka penghuni tidak capek untuk ini. Kosnya lebih murah, dia lebih santai, dia bisa main gadget sampai di itu tempat kerja. Oke Pak, itu tadi masalah masalah akses clear Pak, istilahnya nggak ada masalah lah sebetulnya. Nah sekarang kalau kita lihat dari 1.350 ini udah berapa persen Pak pengembangannya? Hampir 20%. Baru 20% ya Pak ya di ini ya. Sudah 10 tahun. Iya, 20. Kami bangun kira-kira sudah hampir 10.000 unit. 10.000 unit. Yang serah terima kira-kira 9.000-an unit. Iya. Terus yang handover kira-kira 8.000. Yang di occupy kira-kira 6.000 sampai 7.000-an. Oh. Digunakan ya? Digunakan iya Pak. Udah berapa klaster keseluruhannya Pak? Sekitar mungkin sampai 30 berarti. 30 klaster ya. Cluster. Terus segmentasinya Pak? Kelas-kelasnya ada kelas berapa ya? 200-an, 300? Kita mulai dari 400 juta sampai 1 miliar pun ada. 400 juta sampai ini ya. Miliar. Kita ada semua. Jadi ada semua segmen market kita ada. Iya. Yang ruko juga ada. Iya. Rumah yang kemampuannya masih di bawah pun kita siapkan. 400 juta ini yang paling segmennya paling gemuk ya Pak? Paling gemuk. Kita lihat piramid kan begini ya. Yang di bawah ini paling gemuk. Pasti, paling gemuk ya Pak ya ininya. Dan marketnya banyak di sana. Banyak ya Pak ya. Iya. Sekarang ini produk-produk yang 400-an apa Pak produknya? Tipe apa aja gitu Pak? Sakura, cluster Sakura di sana. Oh, cluster S. Oh iya. S. Kita kan berdasarkan abjad A, B, C, D terus sampai ke S. S-nya Sakura. Nah, Sakura dibagi lagi Sakura A, Sakura B, Sakura C dan sebagainya. Nah, ini sudah sampai Sakura H. Jadi Hortensia. Panggilnya sweet Hortensia. Ini dari segi kualitas juga bagus ya Pak? Bagus. Dari segi konsep contohnya. Rumah contohnya dibeli sama orang. Oke Pak, saya sih tertarik ya Pak ya. Artinya di sini dari kelas 400 sehingga di atas 1 miliar dilayanin ya Pak ya. Ada gitu ya. Tapi memang yang paling gemuk ini di segmen-segmen 400-500 gitu ya Pak ya. Ini needs-nya orang nih ya, kalau kita lihat rumah tangga itu
kalau tinggal di sini apa sih? Sekolah anaknya, Ada. ke pasar, ya kan? Ada. Ke supermarket, rekreasi, kita ada semuanya di sini. Ada semua Kita ya, siapkan. ini. Termasuk kalau hiburan, kalau misalnya jauh kemana-mana. Iya. Kita TV berbayar ada 3 bahkan. Ada IndiHome dari Telkom, Iya. terus ada My Republic dari yang Iya. Surya Mas, ada Iya. lagi dari Plus Media. Oh, tinggal milih ya, Pak ya. Pilih. Apalagi di zaman sekarang itu udah sudah perlu tidak wifi itu di Iya. mana-mana sudah bukan barang bukan kebutuhan mewah. Ini Bukan, udah kebutuhan pokok. Udah. Pokok. Iya, selain sandang pangan papan ya, Pak. Ini sudah Karena- masuk. Karena kita lihat aja, anak-anak Iya. sekolah kalau misalnya dia nggak Iya. bisa tatap muka, sekarang paling ngandalkan apa? Iya, Pak. Gadget kan? Gadget, Pak. Gadgetnya kalau nggak ada wifi nggak Iya. bisa juga. Iya. Gitu. Kalau Nah, dulu, sih. Pak, orang sekolah dilarang bawa HP, Pak. Nah, Sekarang diwajibkan bawa HP, bisa kemana-mana. Dan dia bisa kontak dengan gurunya. Sekarang anak wajib bawa HP. Dulu HP Anda harus ditinggal, sekarang harus pakai HP. Jadi di sini ada ya, Pak ya. Ada- 3 malahan untuk ini bisa orang pilih. Pilih untuk lah, ini. yang mana yang paling Ini dia bagus. itunya anggap sesuai dengan dia. Jadi fasilitasnya udah cukup lengkap di sini ya, Iya. dari ini. Nah, rencana pengembangan apa aja lagi, Pak? Tadi udah ada kan tadi yang di awal Bapak bilang udah ada KFC, udah ada Saung Apung restoran iya, Saung sudah Apung. ada food Iya, festival oriental, ada untuk yang olahraga kita ada water joy ya. betul. Kolam rekreasi dan kolam olahraganya juga ada, fitnessnya juga ada di sana. Iya. Bodybuildingnya juga ada komplit. Iya. Nah, Kalau nggak salah dulu ya, Pak ya, sebelum Covid ada istilahnya ada pasar itu free car free day ya, Pak ya. Every day. Sebelum Nanti Covid kalau ya. Iya. sebelum Covid ada, nanti kita kalau Itu sudah- juga rame juga, Pak, saya Iya, lihat. sekalian buat mereka olahraga kan. Iya. Mereka olahraga, di situ ada orang belanja UKM, penghuni bisa jualan. Iya. Jadi Ada ini. interaksi ya. Iya, Cuman cuman memang karena sekarang kita harus ikuti lah prosedurnya. Iya. UKM itu. Betul, Pak. Jaga jarak, Iya. pakai masker, ya. Oke, Pak. Terus cuci tangan. Pengembangan ke depan apa, Pak? Terutama untuk fasilitas yang Nah, yang dekat sedang ini ini. saya mau masukkan rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Iya. Rumah sakit. Iya. Saya nggak usah bilang dulu. Iya, nggak usah dulu, Pak. Rahasia, Pak. Nanti Cukup oke lah, cukup Iya. situasi ya. Iya. Kira-kira sekitar 120 sampai 130 bed. Oke. Nah, Itu akan kapan, Pak, kira-kira? targetnya selesai Maret 2022. Tapi udah MOU, Pak? Sudah. Udah. Oh, berarti insya Allah udah pasti ya, Pak ya? Pasti. Insya Allah. Iya. Udah bayar gitu ya. Udah bayar. Tembus, Oh, udah iya. ada, udah oke. Udah oke ya. Udah kasih tanda jadi gitu. Oke. Selain rumah sakit, Ada lagi kita mau masuk universitas. waduh, universitas ya, Pak ya? Ya, kebetulan saya juga nggak usah sebutkan universitas, biar sudah cocok. Kebetulan konsultan rumah sakitnya itu konsultan universitas juga lagi. Oh. Ya pas lah ini Cocok, jodoh ya. rupanya. Itu juga udah oke, Pak? Dia sedang tinggal menunggu gongnya aja. Gongnya aja. Tapi Emang rencana ada jadi- 2 peminatnya, tapi kami memilih 1 lah. Kalau nggak salah ini dengar-dengar ya, Pak, bocoran ya universitasnya ini cukup ternama lah ya, Pak ya, Ya. ini ya, Pak ya. Saya kira gitu lah. Nah, kira-kira, Pak. Karena dipilih ini Iya. di sini, di barat mereka sudah ada, di timur belum ada. Oh, di timur belum ada. Iya. Mereka lihat potensi itu dan mahasiswanya banyak di sini. Betul. Kenapa, Pak, mereka milihnya di Harvest gitu loh? Lihat potensi jangka panjangnya. Jangka panjang Ini ya. kan skala kota. Betul. Fasilitasnya pasti lebih lengkap. Iya. Terus juga lihat populasinya di sini lebih memungkinkan. Mungkin kan. Iya. Dan pengembangannya masih lebih jauh kan, Pak? Masih Ini. jauh sekali dari konkret besar itu masih jauh ya. Kalau Jadi masih iya. wah ini prospek sekali jangka panjang. Iya. Kalau menurut saya ini menarik, Pak. Kalau masuk itu rumah sakit udah masuk, Iya. ditambah universitas. Universitas itu kan mahasiswanya banyak, Pak. Iya, jadi dormitory kan tinggal di sana, tinggal kos-kosan. kos-kosan. Iya, seperti itulah. Jadi bisa ini efek dominonya terhadap universitas ini, apalagi kan sudah pasti mahasiswanya tiap tahun itu akan bertambah. Tambah. Nah ini jadi akan terjadi simbiosis mutualisme, Pak. Saya kira gitu nantinya. Universitasnya untung juga karena pengembangan kotanya lebih bagus, lebih tertata rapi, sementara pengembangnya sedikit mendapat efeknya istilahnya kos-kosan jalan,
buat Iya. orang tinggal di situ. Iya, restoran, tempat makan, Restoran, tempat makan, ya, tempat tinggal, tempat kopi, wah banyak. Toko buku mungkin, kemudian stationery atau Iya Pak, semua Pak, efek ya, dominonya. semua banyak. Dan brandingnya kan juga bagus Pak, sebagai mungkin perumahan yang berwawasan pendidikan gitu Pak ya di ini ya. Ini. Nah, sekarang yang saya sedang siapkan kan ini kita pengembangan cukup banyak dan Iya, lama. betul Pak. Ini lahan-lahan yang kita peroleh saat ini kita mulai kembangkan juga ada untuk agrowisata 10 hektar. 10 hektar Pak. 10 hektar. Agrowisata. Ya. Itu buat apa aja Pak? Dan Agrowisata. ini saya kira pertama loh perumahan nggak punya agrowisata. 10 hektar Pak. Iya. Iya. Itu apa untungnya Pak bagi pengembang Pak? Yang jelas kalau misalnya katakanlah Iya. orang-orang yang retire atau pensiun, Iya. anaknya tinggal di sini keluarganya, dia bisa jalan-jalan kan sambil lihat di sini jalan pagi. Nanti kita siapkan joggingnya, Iya. ya, areanya. Iya. Terus juga dia bisa lihat bercocok tanam, berkebun seperti apa. Iya, gitu ya. Menarik di sini betul-betul nggak ada perumahan yang Iya. mengadakan seperti ini. Agrowisata di dalamnya apa aja Pak yang ada? Yang kita mulai itu dengan durian musangking. Oh, ya, durian musangking ya. Durian Iya. musangking. Iya. Terus ada pepaya. Iya. Pepayanya bukan California, Hawaii. Oh, Hawaii. Hawaii. Jauh amat ya Pak. Namanya Hawaii. Karena Hawaii. bentuknya bulat. Kalau Oh, biasa iya. pepaya kan lonjong. Iya. Nah, Ini bulat. bulat berarti dan kan. Manis Pak. lebih manis dari itu. Oh. Kita Kapan-kapan panen kerjasama boleh dengan, di dengan orang Taiwan. Gitu. orang Taiwan ya. Iya. Iya. Ada lagi tanaman yang seperti jambu kristal, Iya. lengkeng kristal, Iya. itu juga jenisnya nama kristal yang Iya. unik lah. Di Iya. tempat lain ada cuma agak sulit jadinya. Nah, kita coba di sini. Iya, iya, iya. Kalau ini ya Pak ya. Nah kalau yang lain Pak, kalaunya ada pom bensin juga, Ya, terus pom bensin rencananya ada, sedang under iya, construction. under construction. Terus nanti ada toko supermarket bahan bangunan. Ya, itu Akan BJ Home juga ada. BJ Home, iya, Nah, gitu sebelah ya. kantor marketing kita ada BJ Home. Iya. Dia akan mengembangkan di sini. 1,2 Hmm. hektar. 1,2 hektar ya. 12.000 meter persegi besar itu. Ini juga BJ Home ini cukup bagus ya Pak ya ininya. Saya kira Istilahnya cukup pasarnya dikenal ya. Cukup dikenal ya Iya. di ini ya. Nah, Selain Mitra 10 kan, jadi orang Iya. nggak usah perlu jauh-jauh untuk Jauh-jauh. kebutuhan rumah tangganya, baik rumah tinggalnya maupun isinya ada semua di situ. oh ya, jadi Supermarket Lengkap lah semua ya? bangunan itu lengkap, bukan Iya. hanya untuk bahan bangunannya materialnya, tapi interior juga ada. jadi kalau orang mau di sini semua segmen bisa masuk Diabsorb. di sini ya Pak ya, Iya. diabsorb. Terus harga produknya juga variatif. Variatif. Dari betul. ada tapi rumahnya harga juga cukup terjangkau Ya. dengan kondisi sekarang. Nah kalau kita lihat Pak sekarang pasar perumahan secara umum Bapak lihat gimana? Apalagi di masa Covid ini Pak. Ya semua orang tahu lah kalau masa Covid pasti Iya. tidak secepat normal ya. Iya, Semua benar, ada Pak. koreksi lah. Iya, Ya sejak awal tahun juga kita sudah diumumkan iya, banyak batasan-batasan yang kita juga harus ikuti, iya, protokoler yang ditetapkan pemerintah. betul Pak. Ya berimbas juga kepada kita. Sekarang Iya. ini kita memikirkan bagaimana produk kita yang dijual itu masih tetap disukai orang. Iya, Kita menggunakan tentu digital marketing sekarang. betul strateginya ya di ini ya. Itu sudah harus, Iya, karena orang kan mungkin nggak sempat lagi lihat iya, produk kita ke lapangan. Dulu kan biasa lihat rumah contohnya iya. langsung merasakan feeling. Oh rumah Iya. kalau saya beli seperti ini rumahnya tuh kayak gini gitu. Oh iya. Kalau sekarang kita siapkan, memang mungkin ada apa yang disebutnya virtual ya, Iya, virtual untuk rumah contoh. iya. Jadi seperti drone masuk ke dalam ruangan. Oh iya, iya, iya. Jadi Dia orang bisa bisa- membayangkan, oh iya. kalau saya punya kamar seperti ini, saya Iya. punya ruang keluarga. Jadi seperti dia ini. nggak perlu ke lokasi, Tidak perlu. semua bisa virtual 360 derajat gitu ya, untuk dia bisa dilihat Iya, dari sekelilingnya. belakang, gitu. dari depan, dari atas, dari Oh. bawah itu kelihatan semuanya. Iya. Kalau semester 1 kan awal-awal pandemi kan cukup berat ya Pak ya. Iya. Nah, kabarnya semester kedua ini ke depan ada cukup bagus nih Pak akan ini nih. Penjualannya. Iya, penjualan Ya, gimana? saya kira Positif. ada mulai terasa. Mulai kita. terasa ya Pak ya. Iya. Pasti ada kenaikan lah. Jadi Iya. yang
tempoh hari ya, sudah lewat beberapa bulan yang lewat. Iya. Kita ada perbaikan. Perbaikannya Pak ya. Udah penjualan udah mulai agak bagus gitu ya Pak ya. Sudah ya agak bagus. Sudah Betul. bagus ya. Ini ya. Kalau ke depan gimana Pak harapannya ke depan? Untuk apalagi selesai apa? Ketemu Udah vaksin ditemukan ya. vaksin. Ya, kita memang kita tidak bisa mengadakan vaksin 100%. Iya. Tapi saya lihat pasti lebih baik lah tahun depan. Orang sudah Oke. misalnya berani keluar karena Iya. di dalam tubuhnya sudah ada antibody misalnya. Ah iya ini. Orang udah nggak takut-takut lagi Iya. kan keluar. Misalnya tadi orang yang Sunday market kita adain lagi, jogging Iya. adain lagi itu Iya. kayak yang penting dijaga aja. Dijaga ya Pak ya. 3M-nya itu. Iya. Saya kira lebih baik tahun depan. Iya. Pasti. Apes gimana Pak? Ke depan ini bagaimana prospeknya Bapak lihat? Saya kira optimis. Optimis ya Pak ya, masih dini ya. Saya sebagai profesional Iya. harus Feelingnya dan optimis ya Pak ya. ya. Tidak Iya, boleh iya. pesimis nanti Iya. kendor lagi. Memang Kendor. kata bijak itu nature-nya pengusaha itu optimis Pak. Nggak pernah gitu. Iya, kalau optimis aja belum tentu berhasil, apalagi pesimis Pak. Iya. Tapi memang keadaan apapun kita harus optimis ya Pak ya. Saya kira Gitu gitu. ya Pak ya. Betul. Mungkin terakhir Pak, pengembangan yang apa ke depan yang perencanaan tahun depan ini akan ada apa di Harvest ini Pak? Kalau Apa yang kita dibuatkan? saya boleh pakai piramid itu nggak tuh? Boleh Pak, Bukan. boleh. Kebetulan masih belum gitu. Boleh, mau jalan Pak? Ayo, Mas. Saya gambarkan, Iya. betul kemarin saya gambarkan ini Iya, pengembangannya begini. iya, Kalau ini piramida penjualan, ya, iya, yang paling gemuk adalah di sini, di Iya. bawah. iya, Katakanlah ini batasnya 5 juta, yang Iya. menengah sampai menengah itu kira-kira 20 juta, yang ke atas di atas 20 juta per square meter. Oh, harga tanah ya? Harga tanah. Ya, jadi Ya. ini harga tanah yang maksudnya. Kalau kita lihat, kalau yang di sini agak susah Iya, marketnya. marketnya. Ada yang dari sini dia mau coba turunin ke bawah. Iya, Yang kita yang biasa main di sini, kita kan Iya. mainnya bisa di sekitar mendekati 5 juta, kita naikin sedikit. iya, Jadi ketemunya di sini lah. iya, iya. Kira-kira misalnya yang berapa? 6-7 juta, 8 juta, itulah yang Iya. marketnya yang paling banyak nanti. Nah itu. Ini yang kita coba naikkan. Ini yang menjadi segmennya Harvest City. Selanjutnya begitu. Selanjutnya gitu ya. iya. Kita coba naikkan supaya mereka bisa lebih tetap bisa diabsorb, tapi harganya juga naik sedikit, Oh. kualitas naik. Iya. Dan kita akan bikin klaster-klaster yang lebih baik lagi. Oh. Misalnya peningkatan kualitasnya ya Pak ya. Iya. Tentu orang nggak mau kalau harganya seperti di sini juga kualitasnya nggak dituin. Iya, di-upgrade. Mau upgrade pasti. Iya. Misalnya Iya. underground cable, Oh iya. ya kan? Di dalam cluster Iya. ada sport club, slap house, Oh, iya. ada lagi Iya. balai warga dan sebagainya. Mengarah ke situ nanti Pak. Ini Arahnya ke sana. Arah ke situ ya. Karena makanan saya di situ dulunya. Oh iya. Gitu ya. Ya kira-kira gitu. Iya. Jadi saya akan naikkan ke sini kelasnya Iya. supaya kita udah nggak di sini lagi dah. Nggak di bawah lagi. Iya, di bawah lagi ya. Nah, kita mau main ke menengah, Iya. nanti lambat tahun dia akan ke sana. Iya. Sebetulnya inilah kesempatan yang paling baik buat yang beli investasi saat inilah. Iya. Karena harganya masih murah, Iya. kemungkinan naik ke atasnya masih besar. Iya. Itu yang masih harus dibeli. Iya. Jangan beli yang ada udah lokasi yang udah harganya tinggi. Percuma, Iya. kenaikannya kecil. Lebih baik yang Iya. harganya masih di bawah, Iya. kesempatan naiknya besar. Iya. Dengan penambahan fasilitas dan Betul, Pak. semuanya inilah yang paling Itu yang namanya sunrise property ya Pak ya. Saya kira gitu. Ya, Iya. oke. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Pak Hendri. Saya kira menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Kita nanti kalau ada yang mau ingin meninjau lokasi bisa datang ke Harvest City, bisa nanti bertemu dengan staff marketingnya, bisa nanya segala macam. Pak Hendri, terima kasih Ya, Pak terima kasih. atas kesempatannya. Terima Aduh, kasih. kita di ini Pak, mudah-mudahan tetap sehat Pak. Di ini Amin, amin. mudah-mudahan bisnis tahun depan bisa jalan. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan, iya, sama-sama Pak. Ya, Mari. terima kasih.